Sebuah laporan tanpa nama berisi deskripsi spesies yang belum pernah diklasifikasikan oleh sains modern. Spesies itu disebut kuyang, entitas organik tanpa tubuh, hanya terdiri dari kepala dan organ vital, melayang di udara, berburu darah manusia. Namun, apa yang membuat kepala manusia bisa tetap hidup tanpa sistem sirkulasi lengkap? Bagaimana organ-organ itu bisa bertahan, bereaksi, bahkan berpikir? Hari ini, kita akan menelusuri kemungkinan biologis dari legenda yang menolak mati, kuyang, anomali kehidupan dari belantara Kalimantan. Sebagian besar laporan aktivitas kuyang terpusat di wilayah tropis lembab, terutama daerah rawa, hutan, dan tepian sungai Kalimantan. Lingkungan dengan kelembapan tinggi dan kadar ion atmosfer yang besar tampaknya mendukung stabilitas jaringan plasma organiknya. Referensi habitat, kelembapan udara lebih dari 80%, suhu malam 23-27 derajat Celcius. Konsentrasi anomali elektromagnetik rendah di area dengan laporan kuyang menunjukkan bahwa habitat alami mereka mungkin memiliki resonansi bioelektromagnetik tertentu yang membantu levitasi organiknya. Kuyang diklasifikasikan sebagai entitas parasintetik humanoid, Homo visceralis noctivagus. Ia tidak sepenuhnya manusia, namun juga bukan entitas non-biologis. Struktur tubuhnya menunjukkan tanda-tanda adaptasi ekstrim terhadap kehilangan sistem fisiologis utama. Otak kuyang tetap menjadi pusat pengendali utama. Namun, bagian cerebellum dan medulla oblongata menunjukkan ekspansi abnormal, membentuk jaringan tambahan menyerupai simpul listrik biologis. Struktur ini disebut neuroplasm node, berfungsi menggantikan sinyal yang sebelumnya dikirim dari tulang belakang. Dengan kata lain, kuyang menciptakan sistem saraf otonom baru yang mampu mengatur posisi organ, keseimbangan, hingga orientasi terbang di udara. Gelombang otak menunjukkan frekuensi tinggi yang konstan antara 13-17 Hz, kondisi yang pada manusia identik dengan lucid dream. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran kuyang beroperasi dalam kondisi setengah sadar, setengah instingtif, antara mimpi dan realitas biologi. Pada bagian dasar otak ditemukan organ sensorik tambahan mirip organ Jacobson pada ular, tetapi jauh lebih kompleks. Reseptor ini memungkinkan kuyang mendeteksi perubahan ion di udara, seperti medan listrik lemah yang dihasilkan darah manusia, atau detak jantung pada jarak hingga 300 meter. Kemampuan navigasinya diduga menggunakan fenomena magnetoreception, memanfaatkan partikel magnetik dalam ferroseluler untuk menavigasi arah layaknya kompas biologis. Gabungan sensor ini menjelaskan kenapa makhluk itu mampu menemukan korbannya meski dalam gelap total. Paru-paru kuyang hanya berfungsi sebagian. Ia tidak lagi bernafas seperti manusia, namun menggunakan sistem respirasi semi-osmotik, di mana oksigen diserap langsung melalui jaringan lembab di sekitar organ. Permukaan organ dilapisi membran semi-transparan bernama mengandung lapisan lendir hidrofilik yang mampu menyerap uap air dari udara. Struktur ini memungkinkan difusi oksigen dan uap air secara langsung, bentuk respirasi osmotik yang mirip dengan beberapa spesies amfibi. Elemen paling aneh dalam jaringan yang menggantikan leher, kumpulan serat organik bercahaya panjang 20-30 cm. Struktur mikroskopisnya menunjukkan sel-sel mirip neuron bercampur dengan myofibril otot, menciptakan jaringan sekaligus konduktif dan elastis. Ketika aktif, jaringan ini berdenyut dalam ritme yang sama dengan jantung, menghasilkan cahaya merah samar akibat reaksi elektrolit dengan udara. Reaksi inilah yang menciptakan fenomena cahaya terbang di langit malam. Tanpa tubuh, jantung kuyang tidak lagi memompa darah ke jaringan luas, melainkan menghasilkan impuls elektromagnetik kecil yang tersebar melalui jaringan serat ini, menciptakan field atau medan lokal yang menahan organ tetap terhubung. Sebagai gantinya, serat bioluminescence yang menghubungkan setiap organ berfungsi ganda sebagai saluran cairan dan penghantar energi listrik mikro. Cairan yang mengalir di dalamnya bukan darah sepenuhnya, melainkan campuran plasma, protein, dan senyawa ferrofluidik. Zat magnetik cair yang mampu menstabilkan posisi organ di udara dan juga termoregulasi plasma aktif. Mekanisme di mana jaringan bioluminescent mengeluarkan panas dari reaksi ferrofluidik mikroskopis untuk menjaga suhu organ agar tidak turun drastis akibat tanpa kulit penuh dan sistem peredaran darah tertutup.
Setiap kali medan elektromagnetiknya bekerja, partikel besi dalam cairan darah termodifikasi menghasilkan panas internal sekitar 37-39 derajat Celcius, cukup untuk mempertahankan fungsi enzimatik normal. Saat energi menurun, jaringan mulai melemah dan organ bisa terurai. Karena itu kuyang membutuhkan darah segar untuk recharge sistemnya. Mulut dan faring menjadi organ utama dalam penyerapan energi. Saat berburu, kuyang tidak menghisap darah, melainkan melakukan proses hemolisis terbuka. Cairan hemoglobin langsung diserap melalui kontak mukosa di bawah rahan. Enzim-enzim yang terdeteksi dalam sampel lendir diduga mampu memecah protein darah menjadi partikel energi yang disalurkan langsung ke jaringan serat. Mekanisme ini memungkinkan kuyang bertahan hidup meski tanpa sistem pencernaan lengkap. Setiap sel kuyang mampu melakukan auto-replication, membelah diri, dan menjalin DNA tanpa kehilangan integritas. Namun yang paling aneh adalah keberadaan struktur mikroskopis seperti nukleus ganda di dalam setiap sel. Nukleus utama mengatur metabolisme normal, sedangkan nukleus sekunder menyimpan peta genetik cadangan, seperti sistem backup biologis. Ketika sel rusak, nukleus sekunder segera mengambil alih, memperbaiki DNA dan memulihkan jaringan dalam hitungan detik. Berbeda dengan manusia di mana selnya mampu membelah 40-60 kali. Sel kuyang tampaknya tidak memiliki batas itu. Ia terus bereplikasi tanpa degradasi. Alih-alih membuang zat sisa dalam bentuk cair, tubuh kuyang mengonversi limbah nitrogen dan karbon menjadi partikel bermuatan, dilepaskan ke udara sebagai emisi cahaya lemah. Proses ini disebut ionized waste dissipation, pembuangan limbah melalui dekomposisi ionik. Secara sederhana, tubuh mereka membakar sisa metabolisme menjadi energi cahaya. Kuyang memproduksi zat antibakteri kuat bernama necrostatin K yang mencegah pembusukan jaringan dan memperlambat aktivitas mikroorganisme hingga 95%. Zat ini membuat organ tetap segar meski terpapar udara lembab selama berjam-jam. Cairan ini juga bersifat korosif ringan terhadap sel hidup, memungkinkan kuyang melarutkan jaringan korban dengan cepat saat proses penyerapan darah. Efeknya mirip dengan enzim protease ekstremofil yang bekerja bahkan dalam kondisi tanpa oksigen. Ketika energi menurun drastis, kuyang memasuki kondisi kriptostatis. Seluruh aktivitas biologis melambat hingga 2% normal. Mirip hibernasi mikroorganisme ekstremofil. Dalam fase ini, cahaya serat meredup dan pergerakan berhenti total. Setelah mendapat suplai darah baru, seluruh fungsi dapat aktif kembali dalam waktu kurang dari 2 menit. Dari penjelasan ini, kita dapat mengetahui tentang anatomi kuyang. Bagaimana kalau next kita bahas ekologis dan siklus hidupnya? Coba tulis di kolom komentar. Thanks.